Oke, selamat datang lagi teman-teman di video keempat di pertemuan ke-9 ini, tetap di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Eh, kita sudah akan mulai membuat program. Jadi kita akan membuat program fungsi. Jadi ingat atau modular programming. Saya tulis gini aja. Nah, tadi sebelum video ini saya sudah jelaskan ada beberapa jenis fungsi yang kita bisa gunakan. Yang tadi saya ilustrasikan kopi, berarti kopi yang dapat apa itu ya? Yang dapat dibawa pulang. Satunya fungsi yang tidak bisa dibawa pulang. Ya, bedanya apa di sana? Jadi sintak untuk bikin jadi ini saya tulis sintak pembuatan fungsi. Jadi sintak pembuatan fungsi itu seperti ini. Jadi tipe data, space. Jadi tipe data, baru space. eh ini salah, ini harusnya di luar. Jadi gini. Jadi tipe data, space, baru nama nama fungsinya. Nama fungsi, baru di sini params. Kurung buka, kurung tutup, kurawal. Seperti ini. Jadi sintaknya seperti ini. Nah, bisa teman-teman bisa lihat di apa ya, di semua tutorial, di semua dokumentasi, itu seperti ini bikinnya. Jadi kalau bingung, tinggal lihat aja tutorial dimanapun ada. Oke, saya menggunakan using namespace std biar nggak terlalu panjang kodenya. Nah, bagaimana kita membuat fungsi? Bagaimana tata caranya kita membuat sebuah fungsi? Ini ada videonya loh, direkam loh. Nggak apa-apa. Jadi kita untuk bikin sebuah fungsi, nih Kak lihat. Jadi ketika kita bikin sebuah fungsi, fungsinya itu letakkan di luar dari main program. Ini kan kemarin main program ya. Ya. Jadi kenapa alasannya gunakan integer di sini ada return. Itu. Kalau kita nggak pakai integer, kita nggak pakai return. Oke, sementara ngikuti standarnya seperti ini aja. Oke, jadi kita bikin fungsi itu di luar dari main di sini, jangan di dalam. Karena ini adalah sebuah fungsi utama yang dieksekusi. Manggilnya kita di sini. Jadi fungsi itu adalah program yang pasif nanti. Kita bikin fungsi kalau nggak kita panggil ya dia nggak akan ngapa-ngapain, tetap aja pasif. Maka kita butuh eh, kita butuh pemanggilannya. Oke, biar nggak terlalu lama, kita dari tadi nggak ngoding-ngoding ya. Jadi kita bikin fungsi dulu. Fungsi eh non fungsi yang return. Saya tulis saja fungsi return. Jadi biar gampang penyebutannya. Oke. Tadi saya tulis sintaknya itu apa? Tipe data dulu. Jadi tipe data yang kita bisa pakai yang contoh standar adalah integer. Nama fungsinya apa? Jadi saya tulis gini aja. Hmm, fungsi contoh tanpa ada parameter. Jadi kalau nggak ada parameter dieksekusi berapa kali pun juga hasilnya akan sama. Nah, kalau ada namanya integer, ini namanya integer ya, fungsi dengan integer, maka kita wajib punya return. Saya tulis return 10. Jika saya mendefinisikan returnnya adalah 10, maka yang kita bawa pulang tadi kalau kita analoginya kopi ya, ini adalah mesin kopi yang menghasilkan secangkir kopi, bukan hanya monitor. Maka yang kita bawa pulang itu angka 10. Kalau kita angka 8, berarti yang kita bawa pulang angka 8. Jadi misalkan di sini kita punya integer eh, nilai, misalkan kita punya integer nilai seperti ini,
Kalau returnnya 8, maka yang kita bawa pulang itu yang 8, bukan yang nilai ini. Jadi nggak penting itu. Jadi yang kita bawa pulang yang ini ya, itu kan nggak tepat. Ini contohnya fungsi contoh. Nah, ini saya ganti nih. Fungsi saya tulis untuk eh, luas persegi. Jadi gini biasanya saya nulis. Persegi panjang. Maka harusnya apa yang kita bawa pulang? Returnnya apa? Returnnya harusnya luas. Maka kalau nggak ada parameter, saya tulis pelan-pelan gini ya. Integer luas sama dengan 10 dikali 5. Nah, jika saya tulis returnnya 8, maka yang saya bawa pulang itu 8, bukan luas. Padahal yang harusnya itu jadi adalah luas yang kita bawa pulang. Nah, maka seperti ini kita bikin fungsinya seharusnya. Jadi kalau kita ganti 10, 8, error nggak? Nggak error. Boleh. Jadi ini nggak akan error, tapi nggak tepat nanti hasilnya. Nah, ini bikin fungsinya cara manggilnya gimana? Cara manggilnya banyak. Kita bisa pakai cout. Kita bisa pakai cout langsung luas persegi panjang. Nah, eksekusi ya. Maka hasilnya di sini 50 sesuai dengan request di sini. Nah, jika saya returnnya adalah angka 10, maka yang saya bawa pulang adalah 10. Oh, jadi hati-hati return. Jadi kita harus mereturn apa yang seharusnya kita bawa pulang. Jadi kalau kita pesan kopi yang kita bawa pulang kopi, secangkir kopi ya, bukan hanya kopinya atau bukan hanya biji kopinya tok. Nah, jadi seharusnya seperti itu. Cara manggilnya seperti ini atau manggilnya seperti ini boleh, boleh. Tapi kalau manggilnya seperti ini, ya kita nggak bawa pulang apapun. Nah, kita nggak bawa pulang apapun, nggak ada apapun di sini. Jadi nggak ada sesuatu yang kita apa ya? Jadi fungsi itu di sini, sorry. Jadi fungsi itu punya nilai. Jadi fungsi itu akhirnya berubah seperti variabel di sini. Dengan kita punya tipe data, dengan adanya return, maka fungsi itu bisa berupa variabel, punya nilai. Jadi kita bisa tempatkan gini, eh, L besar gini ya. Nah, maka kita bisa out luas adalah L. Kita bisa pakai seperti ini, 50. Kita bisa juga ngolah lagi, kan saya bilang ya, kalau kita bawa kopi, kita bisa tambahkan es batu, kita tambahkan susu, kita tambahkan stroberi, kita tambahkan ice cream, terserah. Jadi kita bisa juga kita tambahkan gini, integer volume sama dengan L dikali, misalkan saya tulis tingginya itu 7 lah. Maka kita bisa tulis Cout hmm, volume. Nah, teman-teman bisa lihat deh di sini. Bisa lihat jika eh, luas L dari sebuah fungsi itu kita bisa tambah-tambahkan yang lain-lain. Kita bisa olah yang lain. Seperti ini. Kita balik sekarang. Berapapun kita eksekusi, jika satu fungsi ini tidak ada bilangan random dan tidak ada input, maka 100 kali kita eksekusi juga hasilnya akan sama. Nggak akan pernah berubah. Nah, karena nggak ada parameter. Nanti kita kita belajar parameter. Maka sekarang habis ini kita akan belajar eh kita ganti parameter dulu lah sebelum kita ganti. Jadi kalau kita pakai parameter seperti apa? Jadi kalau parameter cara nulisnya gimana? Begini, seperti kita menuliskan tipe data.
Tapi cuma deklarasi aja integer panjang, integer lebar. Jadi di sini, ini cara nulisnya hati-hati teman-teman semuanya. Karena di sini saya tulis panjang, di sini saya nggak boleh nulis P. Jadi harus sama nulisnya panjang. Ketika saya nulis lebar di sini nggak boleh saya nulis cuma L. Jadi harus sama persis ini sama ini. Jadi ketika di trace integer luas, oh itu variabel baru, panjangnya dapat dari sini, lebarnya dari sini. Oh gitu. Jadi caranya seperti ini. Eh, ini terasa terlalu panjang? Ya, kita bisa melakukan penyingkatan dengan seperti ini. Nah, ini sama aja lebih simple. Jadi return panjang dikali lebar sama. Nah, ini kok error? Lah, kenapa error? Karena yang di request kita request ke C++. Kalau panjangnya, sorry, kalau luas persegi panjang ini ada dua parameter, yaitu parameter pertama panjang dan parameter kedua lebar. Di sini ada integer, di sini ada integer. Maka di sini kita harus menggunakan bilangan integer. Nah, seperti ini. Ini kalau teman-teman bukan pakai si lain nggak keluar, jadi nggak usah ditulis, cukup hanya 10,5. Saya ulangi lagi, jika teman-teman tidak pakai si lain ataupun yang berhubungan dengan JetBrains, kalau nggak pakai JetBrains nggak keluar parameter ini. Jadi nggak usah ditulis panjang titik 210, cukup ditulis 10,5. Selesai. Nah, kalau saya running, hasilnya 350. Kalau saya ganti parameternya 4, ya nggak ada masalah. Jadi nanti tinggal 40 dikali 7 ada 280 di sini. Nah, jadi tergantung parameternya di sini. Tadi kan saya ngomong ya, ilustrasi yang video sebelumnya. Kalau kopinya kita ganti, maka ya hasilnya ya bukan kopi yang kayak tadi, sudah tergantung parameternya sekarang. Oke, seperti itu. Eh, kemudian gimana kalau kita menempatkan di sini yang saya minta integer, integer. Jadi paling penting di sini itu tipe datanya, bukan nama variabelnya. Kalau bukan 10 atau 4, kalau misalkan kita punya variabel yang lain, boleh, nggak ada perkaranya. Misalkan di sini saya tulis P sama dengan 80. Saya tulis integer L sama dengan 5. Kalau di sini saya tulis P, di sini saya tulis L, nggak ada masalah. Jadi tidak ada error, no problem intinya. Karena di sini sama-sama integer, sama-sama integer. Yang dipentingkan adalah value-nya di sini. Yang penting di sini berupa value. Kalau P nggak ada nilainya ya error juga di sini. Tapi kalau kemarin kan saya ngomong ya, kalau integer tidak ada nilai maka otomatis akan dikasih zero. Oke, seperti ini. Hasilnya tergantung ini. Jadi dua variabel ini kita bisa ganti input. Kayak kemarin, integer P, integer L, masukkan panjang. Nanti panjangnya dimasukkan ke variabel P, masukkan lebar, dimasukkan ke L, baru di sini P, L. Jadi tergantung inputan dari user nantinya. Hati-hati tipe data di sini. Kalau misalkan saya ganti float, L sama dengan ini error enggak error. Enggak error. Kalau saya running enggak error. Harusnya sih enggak error ya. Dari dulu-dulu saya nyoba ya enggak error. Kenapa enggak error? Eh, error code-nya enggak ada. Error hasilnya iya. Kenapa? Harusnya kan di sini 5,5. Tapi yang dieksekusi hanya 5 di sini. Karena di sini yang dibaca adalah integer. Jadi integer, float, double, long integer, short integer itu satu saudara, satu family yaitu family number. Jadi ketika satu family dia bisa masuk masih an. Tapi ya bikinlah yang sesuai aja integer integer integer.
Kalau di sini kita pakai float, kalau di sini kita pakai float ya kita pakai float artinya. Jangan pakai ya ini float, di sini juga float. Integer ya integer. Nah, bagaimana errornya? Kalau di sini saya tulis namanya saya Kurniawan. Kenapa error? Wong di sini di atas mintanya integer-integer, di sini saya kasih integer string, ya mesti error. Kalau kita paksakan akan keluar seperti ini. Ini invalid conversion from karakter. Jadi konstanta karakter itu string ya, to integer. Error akhirnya ketemunya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa kalau canggih ini kan tulisannya gini. Cast expression to integer. Change parameter lebar to karakter. Artinya ini diganti. Jadi ini harusnya integer. Diganti 80 gak masalah, diganti 10 gak apa-apa. Pak, gimana kalau kebablasan? Maksudnya kebablasan itu di sini requestnya 2, tapi kita inputkan 3. Jelas error. Gak mungkin gak error. Oke? Jadi nggak mungkin nggak error. Jadi harus sama persis jumlah parameternya, juga harus sesuai tipe datanya. Nah, jadi ingat, ini adalah sebuah fungsi yang menggunakan return. Yang tadinya saya tulis di ilustrasi, itu adalah kopi yang kita bisa bawa pulang. Nih, ini kopinya. Jadinya satu cangkir kopi kita bawa pulang. Kita sekarang tambahkan ice cream, tambahkan gula ya di sini. Nah, sekarang habis ini kita akan belajar eh, satu fungsi yang tidak bisa dibawa pulang. Oke, kita pindah video aja biar nggak terlalu panjang. Baik.